Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Minggu Pekan Advent kedua, 4 Desember 2022. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 3 ayat 1-12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius MSSCC dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Karya keselamatan Allah tidak pernah berkesudahan, selalu ada dalam seluruh perjalanan hidup manusia. Allah selalu memperhatikan dan menyadarkan manusia sehingga karyanya sungguh dirasakan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Karya Allah itu terwujud di dunia ini melalui putranya sendiri. Namun sebelumnya Allah juga melibatkan manusia itu sendiri, seperti kehadiran para nabi yang dengan berani dan suara lantang menyerukan pertobatan kepada semua bangsa. Para nabi itu diutus oleh Allah untuk menjadi juru bicaranya kepada bangsa manusia, khususnya bangsa Israel. Namun manusia sangat kuat dengan keinginannya sendiri, sehingga menjauhkan diri dari Allah. Karena itu Allah memutuskan untuk mengutus putranya sendiri. Dialah sang Nabi Agung yang membawa kembali dan menyelamatkan manusia. Kedatangan Putra Allah ke dunia dijanjikan oleh Allah melalui pewartaan para nabi. Nabi Yesaya katakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai,
dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini ditampilkan Yohanes Pembaptis. Tentang Yohanes Pembaptis juga sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia katakan, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menyadarkan dan mempersiapkan manusia agar pantas dan layak menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum Yohanes menjalankan tugasnya, dia berdoa dan berpuasa serta tinggal di padang gurun. Lalu dia tampil di depan orang banyak yang datang dari berbagai golongan. Kepada mereka Yohanes menyampaikan rencana Allah, yakni akan mengutus putranya. Karena itu dia mengajak para pendengarnya untuk bertobat. Pertobatan itu ditandai dengan pengakuan dosa dan memberikan diri untuk dibaptis. Pengakuan dosa dan pembaptisan sebagai tanda bahwa mereka layak untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, mereka harus dibersihkan dari segala kotoran dosa yang melekat dalam diri masing-masing. Selain membaptis banyak orang, Yohanes juga tidak segan-segan menegur dan mengkritik kelompok orang Saduki dan Farisi yang juga datang kepadanya. Yohanes tahu bahwa kedua kelompok tersebut tidak memiliki niat untuk bertobat. Mereka hadir di situ hanya untuk mencari perhatian dan bahkan mencari celah untuk menyalahkan Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Kepada mereka pun Yohanes katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar di mulut, tetapi harus nyata pada kehidupan. Harus terlihat lewat tindakan atau cara hidup. Itulah pertobatan sejati. Saudara-saudari yang terkasih, selain menobatkan banyak orang, Yohanes Pembaptis juga secara terus terang memberitahukan kepada mereka bahwa akan datang seorang yang lebih berkuasa dari dirinya. Dia itulah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia akan membaptis manusia dengan Roh Kudus dan api. Dan dia juga yang berkuasa untuk memilahkan orang-orang yang layak dan tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Melalui dia, manusia akan mendapatkan kembali keistimewanya sebagai anak-anak Allah. Kedatangannya membawa kedamaian sejati bagi kehidupan manusia. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa ada keharmonisan antara manusia dengan segala ciptaan lainnya. Selain itu, serigala, domba, macan tutul, kambing, anak lembu, dan anak singa akan berkumpulan hidup bersama. Bahkan, anak-anak manusia pun dengan sukacitanya bermain dengan ular berbisa. Semua ini terjadi saat Putra Allah ada di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis mengajak mereka semua untuk bertobat. Pertobatan itu pun harus diperlihatkan dalam cara hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita memasuki masa Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Seruan pertobatan yang disampaikan Yohanes tentunya juga didengar oleh telinga kita masing-masing. Karena itu kita pun harus membersihkan diri dari berbagai kotoran dosa. Kita harus sungguh-sungguh bertobat melalui tindakan dan cara hidup yang benar. Sehingga ketika Sang Juru Selamat datang, kita sudah bersih dan kita pun menyambutnya dengan sukacita. Kita bersukacita bukan saja karena dia ada di tengah-tengah kita, tetapi karena kita menjadi orang-orang pilihannya. Kita mendapatkan kehidupan baru dan selalu berada dalam kasih Allah. Amin.